Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfitasari. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membacakan cerita rakyat yang berjudul Duku Patok. Alkisah. Di suatu desa di kaki gunung Telomoyo, hidup dua orang laki-laki yang masing-masing dikaruniai tubuh yang cacat. Seorang buta dan seorang lagi lumpuh. Cacat kedua orang itu dibawa sejak mereka lahir. Meskipun mereka tidak lahir dari ibu dan ayah yang sama, hari-hari dilalui oleh kedua sahabat ini dengan penuh keikhlasan. Meskipun mereka cacat, namun tidak mengurangi upaya mereka untuk mandiri. Keduanya bekerja pada Tuan Karsa sebagai perawat kuda. Tuan Karsa yang kaya raya memiliki 5 ekor kuda. Kuda-kuda itu harus dimandikan di sungai dan diberi makan dengan cukup agar kuat dan sehat karena setiap hari harus menarik pedati yang membawa Tuan Karsa menjual hasil bumi ke kota. Keduanya bekerja sama saling bantu-membantu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tempat kerja maupun di rumah, bila Loyo yang buta mencuci baju-baju, maka Luyo yang lumpuh memasak makanan dengan aba-aba dari Luyo. Loyo membersihkan rumah, mencari air, dan setelah Loyo mengumpulkan kayu-kayu yang didapat dari hutan, Luyo kemudian memotong kecil-kecil dan dijadikan kayu bakar. Keduanya begitu rukun, saling bahu-membahu tanpa ada rasa iri sama yang mereka lakukan berdasarkan rasa saling membutuhkan dan kasih sayang. Pada suatu sore, matahari masih bersinar sangat terik. Kedua sahabat itu berjalan pulang dari rumah Tuan Karsan. Tidak seperti hari-hari yang lalu. Hari ini mereka begitu lelah karena tadi ketika si Dampo dimandikan begitu bertingkah. Biasanya si Dampo sangat menurut, jinak dan manis, sehingga hanya dalam waktu setengah jam Dampo telah selesai dimandikan. Namun, tidak itu lain daripada hari-hari yang lalu. Si Dampo tidak mau dipegang sehingga membuat Loyo kewalahan karena harus mengeluarkan tenaga ekstra dan baru setelah 1,5 jam selesai mereka mandikan Dampo. Perjalanan pulang menuju rumah mereka harus melewati sebuah hutan kecil. Digendong oleh Loyo seperti biasanya dan area kelelahan, keduanya kemudian sepakat untuk berhenti sejenak di bawah pohon beringin tuan di pojok hutan. Mereka kemudian duduk sebatang pohon tumbang yang kelihatannya sudah sangat tua dan sudah cukup lama tumbangnya. Loh, bagaimana kalau sembari istirahat kita mengunyah sirih, ajak Luyo. Aku setuju, Kak. Begitu Luyo memanggil Luyo karena dari segi usia Luyo lebih tua. Keduanya kemudian memulai meramu kinang. Perlengkapan makanan sirih yang terdiri dari daun sirih, pinang, dan kapur sirih. Saat mereka menemukan pinang yang akan digunakan untuk meramu sirih masih utuh, Luyo bermaksud mencari landasan untuk memotong-motongnya. Loh, kita potong pakai landasan yang kita gunakan untuk duduk ini saja, kata Luyo sambil sedikit menggeser pantatnya agar masih ada ruang untuk Loyo memotong sirih. Iya, Kak, jawab Loyo sambil mengeluarkan pisau dan mulai memotong pisang. Iya, Kak, jawab Loyo sambil mengeluarkan pisau dan mulai memotong pinang. Hah? Apa ini, Kak? Mengapa landasan kayu yang kita duduki dan saya gunakan untuk landasan pemotong pinang mengeluarkan getah? Aduh, mengapa getah yang keluar berbau amis ya? Seru Loyo pada Luyo. Coba kulihat, jawab Loyo sambil mengamati getah yang keluar dari landasan. Loh, ini bukan getah pohon, namun darah, seru Luyo. Yang benar, Kak, kata Loyo. Luyo kemudian menempelkan jemarinya dan terkena darah ke hidung Loyo untuk dibahui, dan saat ia hendak menempelkan cairan itu ke hidung Loyo,
Loyo mengangkat tangannya hingga cairan itu sedikit mengenai mata kanan Loyo. Aneh, mata Loyo yang semula tidak dapat melihat, kini dapat melihat. Dengan kagum dan masih diliputi rasa tidak percaya, ia memandangi sekelilingnya. Pohon-pohon berwarna coklat dan hijau, batuan, tanah, dan bunga cubung. Yang lebih terkejut saat dilihatnya Loyo. Ia berpikir, inikah yang dinamakan manusia? Berarti wujud dan rupaku juga hampir mirip dengan dia. Lalu ia berseru dengan memanggil Loyo. Kak, sebelah mataku yang terpecik getah itu dapat melihat. Coba kak, kau percikan lagi di sebelah kiri. Pinta Loyo. Loyo segera mengeluarkan tangannya yang masih terkena percikan getah landasan dan mengolesnya ke mata kiri Loyo. Dan sekali lagi keajaiban muncul. Mata Loyo sebelah kiri setelah diolesi getah landasan oleh Loyo dapat melihat. Loyo kemudian bersujud di tanah mengucapkan syukur atas kesembuhan. Lalu katanya, kak, coba kak balurkan getah ini di kakimu. Kalau juga ada keajaiban dari Tuhan sehingga kakimu bisa sembuh dan bisa berjalan, kata Loyo dan Loyo. Kak, cobalah, pinta Loyo setelah beberapa saat. Loyo belum mau menempati permintaannya. Baiklah, semoga Tuhan yang Maha Kuasa juga memberikan kesembuhan, kata Loyo. Dengan hati-hati, tangan Loyo yang masih belepotan getah landasan dioles-oleskan pada kedua kakinya. Dan keajaiban selanjutnya terjadi. Kedua kaki Loyo bisa diangkat dan ia bisa berdiri tegak dengan kedua kakinya. Terima kasih yang Maha Kuasa, Engkau telah membebaskanku dari penderitaan yang bertahun-tahun ini. Loyo berbisik dengan tangis sesenggukan sambil bersujud mencium sang bumi tempat berpijak. Keduanya kemudian berbicara damai, berjingkrak-jingkrak, menari-nari, meluapkan kegembiraan mereka karena terbebas dari penderitaan yang telah sandangnya bertahun-tahun. Loyo yang telah 18 tahun tidak bisa melihat, kini dapat mengamati apa saja yang ada di depannya. Burung-burung yang terbang tinggi di angkasa, bunga-bunga yang berwarna-warni, warna air, binatang, semua ciptaan Tuhan yang semula hanya bayangan kini dapat dilihatnya dengan nyata. Sedang Loyo yang selama 19 tahun tidak dapat berjalan sehingga harus meminta bantuan orang lain, kini dapat berdiri. Namun ternyata meski cacat mereka telah sembuh, tidak mengurangi perasaan kasih sayang mereka. Mereka memutuskan untuk tetap hidup bersama, saling bekerja sama dan tolong-menolong, seperti sedia kala. Mungkin cukup itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.